Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hamidah Abdul Somad Elvin Nikmati, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan evaluasi program pendidikan, serta teman-teman kelas PGMI 3D yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Devi Puspita, dan teman saya yang bernama Diva Aulia Firandas dan juga Lu'ul Jannah yang akan menyampaikan materi mengenai prinsip-prinsip perencanaan program pendidikan. Pengertian perencanaan program pendidikan. Pengertian perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Memahami definisi perencanaan program pendidikan dapat dikaji dari kata-kata yang membangunnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perencanaan adalah proses, cara, perbuatan merencanakan, merancangkan, dan sementara pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Dengan demikian, suatu kerja akan berantakan dan tidak terarah jika tidak ada perencanaan yang matang, dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Sedangkan program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang biasanya berada di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. Mengenai pengertian perencanaan program pendidikan menurut para ahli, salah satunya yakni Profesor Langevold, seorang ahli pedagogik dari negeri Belanda, mengungkapkan bahwa batasan pendidikan ialah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Sedangkan pendapat dari Profesor Dr. Yusuf Enoch, perencanaan program pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta menyeluruh suatu negara. Jadi dengan demikian, dengan memperhatikan beberapa pengertian di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan program pendidikan adalah suatu rangkaian proses yang dipersiapkan untuk menghadapi masa depan agar tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Perencanaan program pendidikan akan mengarahkan lembaga pendidikan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, perencanaan memberi arah bagi ketercapaian tujuan sebuah sistem, karena pada dasarnya sistem akan berjalan dengan baik jika ada perencanaan yang matang. Dari beberapa pengertian perencanaan program pendidikan yang disebutkan di atas tadi, dapat disimpulkan dengan kalimat yang ringkas dan sederhana sebagai berikut, yakni perencanaan program pendidikan itu adalah proses mempersiapkan kegiatan masa depan dalam rangka peningkatan mutu sistem pendidikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Diva Aulia Firanda. Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan program pendidikan. Prinsip-prinsip perencanaan program pendidikan ini adalah sejumlah aktivitas yang harus dilakukan atau dipertimbangkan oleh para perencana ketika akan menyusun rencana program pendidikan. Perencanaan program pendidikan itu harus memperhitungkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada komprehensif, yaitu melihat masalah pendidikan sebagai keseluruhan. Setiap aspek pendidikan harus mendapatkan perhatian sewajarnya, baik formal maupun non-formal, pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dalam arti yang seluas-luasnya. Selain itu, perencanaan program pendidikan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim yang baik. Kemudian yang kedua ada integral, yaitu perencanaan program pendidikan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan yang menyeluruh. Sifat integrasi ini harus yang sudah tampak di dalam sistem dan prosedur pengelolaan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada efisien. Dalam penyusunan perencanaan program pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang, sehingga perencanaan itu berhasil dan bernilai guna dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian yang keempat ada interdisipliner, yaitu harus mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik harus menyangkut berbagai jenis pengetahuan, beragam keterampilan, dan nilai-nilai norma kehidupan yang berlaku di masyarakat.
Kemudian yang kelima ada fleksibel, yang bersifat lentur, dinamis, dan responsif terhadap pengembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik adalah menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dan beragam tantangan kehidupan terkini. Contohnya, perencanaan program pendidikan dibuat secara fleksibel dan tidak kaku mengikuti perkembangan zaman dan perubahan situasi dan kondisi, sehingga pelaksanaannya tidak terjebak dalam suatu keadaan yang statis. Kemudian yang keenam ada objektif rasional, yaitu perencanaan program pendidikan disusun berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional, yang memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata. Contohnya, setiap perencanaan harus bersifat positif, pengembangan minat dan bakat objek pendidikan disesuaikan dengan usia, perkembangan, dan pertumbuhan fisik dan psikis anak didik. Kemudian yang ketujuh ada kelengkapan dan keakuratan data, yaitu perencanaan program pendidikan harus disusun berdasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Karena jika tidak, tidak akan memiliki kekuatan yang dapat diandalkan. Untuk yang kedelapan yaitu continue, merupakan perencanaan program pendidikan yang harus memperhatikan aspek keberlangsungan strategi yang dipilih untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Perencanaan pendidikan dibuat secara kontinu, artinya berkelanjutan mengikuti kebutuhan lembaga pendidikan dan kebutuhan masyarakat, dan tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Pengembangan pendidikan melalui perencanaan yang berkesinambungan akan menambah dan meningkatkan kecerdasan anak didik, serta pandai mencari solusi dalam menghadapi masalah yang semakin kompleks. Perencanaan yang kontinu juga harus memikirkan peningkatan dan perbaikan-perbaikan untuk kesempurnaan masa yang akan datang. 3. Ruang lingkup perencanaan program pendidikan. Ruang lingkup perencanaan pendidikan meliputi perencanaan seluruh komponen sistem pendidikan, baik dari segi jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Komponen utama sistem pendidikan adalah peserta didik sebagai raw input, tenaga kerja meliputi guru dan non-guru, sarana dan prasarana, serta biaya sebagai instrumental input, dukungan masyarakat sebagai environmental input, proses pembelajaran sebagai throughout input, dan lulusan sebagai output. Komponen ini merupakan lingkup kegiatan perencanaan pendidikan. Menurut Jemberan Syah Indar, ruang lingkup perencanaan pendidikan yang berdasarkan pada definisi dan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli dapat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut teori dasar perencanaan pendidikan. Kedua, penilaian atas perencanaan pendidikan. Ketiga, hubungan antara perencanaan pendidikan dengan sektor ekonomi. Keempat, pendekatan-pendekatan perencanaan seperti manpower approach, cost benefit analysis approach, cost effectiveness analytical approach, dan lain-lain. 5. Pemanfaatan sumber daya manusia semaksimal mungkin dalam kegiatan perencanaan pendidikan. 6. Menyangkut permasalahan kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan, tujuan pendidikan nasional, modernisasi bidang kehidupan, proses belajar dan mengajar, nilai budaya, generasi muda, adat kebiasaan, strata sosial, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.